Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, pada Minggu pagi hari ini tanggal 18 Mei 2025. Kita bangga punya Bapa kita Yesus yang pelihara kita sampai di hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua di hari Minggu semua beribadah kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100, bahwa kita buatan Allah dan kita harus menyembah Tuhan. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, diberkati sama Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan, ada di dalamnya ada janji Tuhan. Hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Tuh mari kita datang kepada Yesus. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita mau baca firman Tuhan dalam 1 Tawari pasal 21 ayat 18 sampai 30. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat kami nyanyikan pujian ini. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan aku Tuhan. Dalam Mazmur 21 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku Bapa pagi ini untuk firman-Mu Tuhan. Sediakan hatiku, amin, haleluya, untuk firman-Mu, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, di hari Minggu yang luar bahagia ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Ampun ya Bapa, segala dosa, segala kejahatan, kesalahan, kelemahan, kekilapan kami. Ampun. Roh Kudus tuntun hidup kami Bapa, supaya kami berjalan bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Mari Bapak Ibu sebentar setiap kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Biar kita lebih akrab dengan Tuhan. Kita membangun hubungan akrab. Makin akrab dengan Tuhan, saudara makin dekat dengan sorga. Karena Tuhan pencipta sorga, yang punya sorga. Kalau kita intim dengan Yesus, intim dengan sorga, kita merasa bahagia bersama Yesus. Sungguh, karena hanya di dalam Dialah ada damai sejahtera, sukacita, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita minta sama Tuhan. Tertulis di dalam Matius 21 ayat 13 tadi, rumahku akan disebut rumah doa. Mari, biar kita jadikan hidup kita nih rumah doa. Seperti doa Raja Daud. Di dalam Mazmur 27 ada yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, bukan secara kebetulan hari Minggu, hari yang indah ini, mari kita bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebab kalau hubungan sehat dengan Tuhan, kita mewarisi kerajaan sorga Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berurutan kembali kebaca firman Tuhan. 1 Tawari pasal 21 ayat 18 sampai 30. Selesai supaya besok kita lanjutkan 1 Tawari pasal 22. Daud mendirikan mezbah untuk Tuhan. Membangun mezbah artinya membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu, mendirikan mezbah. Mari kita pergi mendirikan mezbah. Mari Bapak Ibu pada hari Minggu ini pergi ke gereja, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sementara kita hidup harus mutlak. Saya katakan mutlak tidak bisa ditawar. Harus kita beribadah kepada Tuhan. Karena nafas berkat semua datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan begitu baik saudara ya. Tuhan sudah sediakan surga. Ya, kita beribadah kepada Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Seperti di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Di dalamnya ada janji. 1 Timotius 4 ayat 6 saudara. Di dalamnya ada janji. Janji hidup yang saat ini. Ya, ayat yang 8 saudara. Latihan ibadah badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalamnya ada janji saat ini, hidup yang akan datang. Di dalam Keluaran 23:45 hidup kita diberkati sama Tuhan kalau beribadah kepada Tuhan saudara. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan, sebabnya di dalam Dialah sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirit gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya malaikat itu, keempat anaknya bersama dengan dia menyembunyikan diri. Daud langsung tanpa pamrih, langsung dia pergi bertindak saudara ya. Jadi Daud ini take action immediately. Dia langsung bertindak. Lalu pergilah Daud. Begitu diminta sama Ornan ya untuk mendirikan mezbah, langsung saudara ya. Malaikat Tuhan, perintah dari malaikat Tuhan di situ ya.
Malaikat Tuhan memerintahkan harus pergi. Langsung Daud takut sama Tuhan. Langsung dia berangkat pergi. Ya. Ayat 21 ketika Daud sampai kepada Ornan. Maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya itulah ini berhenti menimpa rakyat. Oh, Daud mencintai Tuhan, mencintai rakyat. Hati Daud begitu bagus dia. Dia punya sifat taat, rendah hati, dan cinta kepada rakyat. Dia tidak mau rakyat bangsa sengsara. Tidak mau rakyat bangsa kena tulah murka dari Tuhan. Tapi dia bertanggung jawab, membangun hubungan sehat. Dia taat kepada perintah Tuhan. Mari, milikilah sifat seperti Daud. Nomor satu, miliki sifat seperti Tuhan Yesus. Dan kedua, vertikalnya sifat seperti Yesus. Horizontalnya Bapak cari hamba Tuhan yang layak ditiru. Ya, saya tiru nomor satu Yesus. Vertikalnya itu Yesus. Horizontalnya saya punya papi, almarhum. Ya, termasuk hamba Tuhan yang menjadi panutan, saya ikutin itu. Ya, supaya hidup kita punya mentor rohani yang baik, saudara ya. Supaya kehidupan kita, langkah-langkah kita supaya langkah hidup seperti Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah Tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirikan ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian, semua itu kuberikan. Jadi Ornan nurut taat kepada perintah Daud. Kesemuanya itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan hitung-hitung. Kalau buat Tuhan all out, saudara. Ya, harus, karena semua berasal dari Tuhan. Nyawa ini berasal dari Tuhan, saudara. Bapak Ibu bisa punya segala sesuatu. Ingat, itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita kembalikan untuk Tuhan, ya. Saudara boleh hitung-hitungan kalau untuk manusia, tapi untuk Tuhan tidak boleh hitung-hitungan, karena semuanya berasal dari Tuhan, ya. Ayat 24, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Wah, ini Daud tanggung jawab, saudara. Tidak mau gratisan, tapi dia penuh dengan tanggung jawab, karena Daud juga diberkati. Daud juga kaya, sudah diberkati sama Tuhan. Jadi dia berani bayar harga. Demikian kita mari. So, kalau kita adalah anak yang diberkati, beranilah bayar harga. Ya, jangan hitung-hitungan, berani bayar harga. Karena apa yang kita bayar harga, Yesus sudah bayar dengan harga tunai. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, jiwa roh kita. Pokoknya dengan Yesus, jangan hitung-hitungan. Kerjakan dengan all out untuk Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan itu tidak sia-sia. Kerja kita untuk Yesus tidak sia-sia, saudara, ya. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkannya korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Coba, ada respon dari Tuhan. Ada 3 hal penting sifat Daud. Daud rendah hati, berani melangkah, dan dia cinta Tuhan. Coba nih, saudara. Dia mempunyai sifat rendah hati, dia berani melangkah, dan selalu intim dengan Tuhan. Ini Daud sampai respon, saudara. Berani bayar harga Daud, saudara. Maka Tuhan langsung jawab, saudara. Dijawab, memanggil Tuhan. Berseru kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Tuhan langsung menjawab dia. Mari, miliki sifat rendah hati, saudara, sama Tuhan. Berani bayar harga, dan berani sungguh-sungguh. Kita mau intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, saudara. Lalu berfirman Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu juga Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu ada di bukit pengorbanan Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Daud memiliki sifat rendah hati. Dia hormat dan takut kepada Tuhan. Di sini kita belajar rendah hati, takut sama Tuhan. Bapak saya juga takut. Berani sama Tuhan apa, saudara? Karena Tuhan yang punya nyawa, yang punya segala-galanya. Ya, mari kita takut sama Tuhan. Di sini kita belajar seperti Daud. Kita merendah hati. Kita mau taat kepada perintah Tuhan.
Kita membangun hubungan saya dengan Tuhan, membangun hubungan mezbah dengan Tuhan. Mari, hari Minggu harinya Tuhan. Setiap kita mari, kita mau setia sama Tuhan, datang kepada Yesus. Semuanya Yesus satu-satunya jawaban kita. Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu. Mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biar di hari Minggu ini kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Mari datang kepada Yesus, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, membangun hubungan mezbah dengan Tuhan. Ada bayar harga. Kita merendah hati, kita mau melangkah lebih dekat dengan Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.